Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan tugas nomor 14. Saya Elvira Luciana dengan NIM 6423320 dari kelas 62A25 dari UBSI Cengkareng beserta teman saya yaitu Perkenalkan, nama saya Adisi Nabila Putri dengan NIM 6423064 dari kelas 642A25 dari UBSI Cengkareng. Kami ingin membawakan materi tentang fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan dan penawaran. Menelusuri keseimbangan pasar dalam dinamika ekonomi, fungsi permintaan dan penawaran bagaikan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Keduanya saling berinteraksi dan menentukan harga suatu barang atau jasa di pasar. Memahami konsep ini bagaikan memegang kunci untuk memahami perilaku pasar dan berbagai fenomena ekonomi yang terjadi. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan itu adalah menggambarkan hubungan timbal balik antara harga dan jumlah barang yang diminta konsumen. Sederhananya, semakin tinggi harga, semakin sedikit barang yang diminta. Hal ini dikarenakan konsumen akan lebih berhemat dan mencari alternatif lain ketika harga naik. Lalu adapun fungsi permintaan, rumusnya adalah secara matematis fungsi permintaan dapat dinyatakan dalam rumus QD sama dengan A minus BP, di mana QD adalah jumlah barang yang diminta, lalu A adalah konstanta yang menunjukkan tingkat permintaan maksimum, B adalah koefisien sensitivitas permintaan terhadap harga atau nilai negatif, lalu P adalah harga barang. Lalu, adapun hukum permintaan menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Ceteris paribus. Artinya, dengan asumsi faktor lain yang memengaruhi permintaan tidak berubah, hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta selalu berbanding terbalik. Lalu ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Selain harga, berbagai faktor lain yang dapat mempengaruhi permintaan adalah: yang pertama ada pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pula kemampuan daya beli konsumen, sehingga permintaan pun cenderung meningkat. Lalu yang kedua ada harga barang lain. Kenaikan harga barang substitusi dapat meningkatkan permintaan barang terkait, begitu pula sebaliknya. Lalu yang ketiga ada selera dan preferensi konsumen. Permintaan suatu barang dapat dipengaruhi oleh selera dan preferensi konsumen yang terus berkembang. Lalu yang keempat, ekspektasi. Antisipasi konsumen terhadap harga di masa depan dapat memengaruhi permintaan saat ini. Lalu, pembacaan materi akan dilanjutkan teman saya yaitu Adisi Nabila Putri. Selanjutnya ada fungsi penawaran. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan timbal balik antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual. Berbeda dengan permintaan, semakin tinggi harga, semakin banyak barang yang ditawarkan. Hal ini dikarenakan penjual termotivasi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan menjual lebih banyak produk pada harga tinggi. Yang selanjutnya adalah rumus fungsi penawaran. Secara sistematis, fungsi penawaran dapat dinyatakan dalam rumus QS sama dengan C plus DP, di mana QS adalah jumlah barang yang ditawarkan, C adalah konstanta yang menunjukkan tingkat penawaran di minimum, D adalah koefisien sensitivitas penawaran terhadap harga atau nilai positif, P adalah harga barang. Lalu, hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Ceteris paribus artinya dengan asumsi faktor lain yang mempengaruhi penawaran tidak berubah, hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan selalu berbanding lurus. Lalu, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu selain harga, beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi penawaran adalah biaya produksi. Semakin rendah biaya produksi, semakin banyak barang yang dapat diproduksi dan ditawarkan oleh penjual. Yang kedua yaitu teknologi. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi dan memungkinkan penjual untuk menawarkan lebih banyak barang. Yang ketiga,
harga input. Kenaikan harga bahan baku atau input produksi dapat menurunkan penawaran barang. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah seperti subsidi atau pajak dapat mempengaruhi biaya produksi dan penawaran barang. Adapun keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta atau QD sama dengan jumlah barang yang ditawarkan atau QS. Titik di mana kedua kurva permintaan dan penawaran bertemu disebut titik keseimbangan. Harga pada titik keseimbangan ini disebut harga keseimbangan. Pada harga keseimbangan, tidak ada kelebihan atau kekurangan barang di pasar. Konsumen mendapatkan barang sesuai dengan yang mereka inginkan pada harga yang wajar, dan penjual pun mendapatkan keuntungan yang optimal. Adapun manfaat memahami konsep permintaan dan penawaran antara lain yaitu untuk manfaat bagi individu ada yang pertama, membantu dalam pengambilan keputusan konsumen. Memahami permintaan dan penawaran dapat membantu konsumen dalam membuat keputusan pembelian yang lebih cerdas. Konsumen dapat mengetahui harga yang wajar untuk suatu barang dan menghindari harga yang terlalu tinggi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi konsumen. Dengan memahami permintaan dan penawaran, konsumen dapat memilih waktu yang tepat untuk membeli barang dan mendapatkan harga terbaik. Hal ini dapat membantu menghemat pengeluaran dan meningkatkan efisiensi konsumen. Lalu yang ketiga, membantu dalam menawar harga. Pemahaman tentang permintaan dan penawaran dapat membantu konsumen dalam menawar harga barang dengan lebih efektif. Konsumen dapat mengetahui harga minimum yang bersedia dibayarkan dan harga maksimum yang wajar untuk suatu barang. Yang keempat, membantu dalam menawar harga. Pemahaman tentang permintaan dan penawaran dapat membantu konsumen dalam menawar harga barang dengan lebih efektif. Konsumen dapat mengetahui harga minimum yang bersedia dibayarkan dan harga maksimum yang wajar untuk suatu barang. Yang selanjutnya adalah manfaat bagi pemerintah. Membuat kebijakan ekonomi yang lebih efektif. Memahami permintaan dan penawaran dapat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi yang lebih efektif. Pemerintah dapat mengatur harga barang dan jasa tertentu untuk melindungi konsumen dan memastikan kelancaran pasar. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan membuat kebijakan ekonomi yang efektif, pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, mempromosikan persaingan usaha. Pemahaman tentang permintaan dan penawaran dapat membantu pemerintah dalam mempromosikan persaingan usaha yang sehat. Hal ini dapat dilakukan dengan mencegah monopoli dan memastikan bahwa semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing di pasar. Lalu adapun manfaat bagi produsen. Yang pertama, membantu dalam menentukan harga jual. Memahami permintaan dan penawaran dapat membantu produsen dalam menentukan harga jual yang tepat untuk produk mereka. Produsen dapat memaksimalkan keuntungan dengan menetapkan harga yang sesuai dengan permintaan pasar dan biaya produksi. Lalu yang kedua, memprediksi permintaan pasar. Dengan memahami permintaan dan penawaran, produsen dapat memprediksi permintaan pasar untuk produk mereka. Hal ini dapat membantu produsen dalam menentukan jumlah produk yang perlu diproduksi untuk memenuhi permintaan pasar. Yang ketiga, membuat keputusan produksi yang lebih baik. Pemahaman tentang permintaan dan penawaran dapat membantu produsen dalam membuat keputusan produksi yang lebih baik. Produsen dapat menghindari kelebihan produksi dan kekurangan produksi dengan mempertimbangkan permintaan pasar dan biaya produksi. Selain manfaat-manfaat di atas, permintaan dan penawaran juga dapat membantu dalam yang pertama, memahami fluktuasi harga. Permintaan dan penawaran dapat menjelaskan mengapa harga barang dan jasa dapat berubah-ubah. Selanjutnya, menganalisis dampak kebijakan pemerintah. Permintaan dan penawaran dapat digunakan untuk menganalisis dampak kebijakan pemerintah terhadap harga dan kuantitas barang dan jasa di pasar.
Habis itu ada membuat prediksi ekonomi. Permintaan dan penawaran dapat digunakan untuk membuat prediksi tentang tren ekonomi di masa depan. Jadi, kesimpulannya adalah permintaan dan penawaran adalah dua kekuatan yang saling terkait. Ibarat dua sisi mata uang, keduanya menentukan harga dan jumlah barang yang diperdagangkan di pasar. Dengan kata lain, permintaan dan penawaran bekerja sama untuk mencapai keseimbangan pasar. Mempelajari hubungan ini penting untuk memahami bagaimana pasar berfungsi. Sekian presentasi materi dari kami. Selanjutnya ada video mengenai studi kasus dan analisisnya. Terima kasih. Jawaban untuk nomor 1. Yang pertama itu ditanya harga dan jumlah keseimbangan dia itu bego jawabannya langsung direkam itu sebelum dan sesudah subsidi. Yang pertama ini yang sebelum. Jadi PD itu sama dengan PS. P itu D tambah 45 sama dengan 2QS ditambah 5. Jadi 4Q ditambah 45 sama dengan 2Q ditambah 5. Hasilnya 2Q sama dengan 40Q. Jadi Q sama dengan 20. Ini dapat dari 4 dikurang 2 dan 40 dikurang 45 dikurang 5, jadi hasil 40. Jadi 40 dibagi 2 itu sama dengan 20. Lalu substitusikan Q 20 ke dalam persamaan permintaan dan penawaran. Jadi sama dengan 4 20 ditambah 40 sama dengan 125. 4 kali 20 itu 80 ditambah 45, hasilnya jadi 125. Jadi P0 sama dengan P0 jadi 125 dan kuantitas E atau Q0 sama dengan 20. Lalu sesudah subsidi ini untuk kepada produsen dengan PS arsen sama dengan 2QS ditambah 5 kurang 4 sama dengan 2QS ditambah 1. Jadi PS arsen itu 2QS ditambah 5 kurang 4 sama dengan 2QS ditambah 1. Jadi persamaan keseimbangannya adalah PD sama dengan PS arsen T QD ditambah 45 sama dengan 2QS ditambah 1. 4Q ditambah 45 sama dengan 2Q ditambah 1. Jadi 2Q sama dengan 44Q. Lalu Q nya itu jadinya 22. Jadi 44 dibagi
satunya sama dengan 22. Ini untuk jawaban nomor A. Lalu yang B itu disuruh nyari kurva. Jadi kurvanya itu kita ke QD-nya itu kan 45, jadi 45 di sini. Kita tarik ke sini. Ini 45. Lalu untuk 2Q5-nya plus 5-nya itu kita mulai dari titik 0 jauh ke sini. Nah, kita tarik ke sini. Lalu disertai dengan ESR-nya yang tadi sudah kita cari di bawahnya di sini. Kita tarik. Nah, lalu habis itu kita cari titik keseimbangannya. Tadi titik keseimbangannya itu ada 125 dan 20. Lalu jadi kita tarik dulu dari sini 125 dengan titik-titik. Bikin titiknya dulu sampai ke titik 120 yang di bawah sini. Lalu kita ke bawah. Ini ketemu titiknya. Lalu yang kedua itu kan 133 dan 22. Jadi yang atas ini kan habis 125, di sini umpamanya itu 133 persis di atas ini. Lalu kita diinin aja seperti tadi. Lalu ke 22, anggap aja ini 22, ini di sebelah 20. Lalu kita turunin titik-titiknya, jadilah kita nemu titiknya. Jadi kesimpulannya yang untuk garis ini itu adalah PD sama dengan PQ ditambah 45 kan? Nah, lalu untuk yang ini yang di bawah ini adalah PS sama dengan 2Q ditambah 5. Nah, lalu untuk yang di bawahnya itu adalah PSR7 sama dengan 2Q ditambah 1. Nah, untuk titiknya ini yang pertama ini sama dengan 125,20. Nah, untuk yang ini lagi ES-nya itu 133,22. Jadi sudah dari kurvanya seperti ini. Jadi yang C itu kan kita sudah cari subsidi per unit yang diperoleh oleh konsumen dan produsen. Jadi yang pertama itu adalah kayak subsidi per unit yang diperoleh. C, subsidi diperoleh konsumen dan produsen. Jadi subsidi ini subsidi per unit yang diperoleh konsumen lalu substitusikan P sama dengan dan
diperoleh adalah sama dengan Rp4. Jadi kan sekarang yang dicari itu total subsidi yang diperoleh oleh konsumen dan produsen. Total subsidinya, ini D ya, total subsidinya yang diberikan pemerintah itu kan hasilnya sama dengan 0. Lalu jadinya total subsidi yang diperoleh oleh produsen adalah Q1 sama dengan 4x2 rupiah sama dengan 88 rupiah. Jadi hasilnya dari total subsidi yang diperoleh oleh produsen adalah 4x1 sama dengan 4x22 rupiah sama dengan hasilnya 88 rupiah. Jadi untuk yang E itu kan yang dicari total subsidi yang diberikan pemerintah. Lalu E, total subsidi yang diberikan pemerintah itu total subsidi yang diberikan pemerintah itu adalah 88 rupiah ya. Jadi kesimpulannya itu untuk yang pertama kan tadi sudah dihitung yang seperti ini, jadinya PO nya P0 nya itu 125, lalu Q0 nya itu 20 dan P1 nya sama dengan 133 dan Q1 nya sama dengan 22. Nah untuk kurva ini kan tadi udah dijelasin. Nah ini hasilnya untuk kurva seperti ini, dan untuk yang C ini jadinya yang subsidi yang diperoleh oleh konsumen atau SK, saya singkat SK, jadi 0, dan untuk subsidi yang diberikan produsen atau disingkat masih jadi P, jadi 4 rupiah ya, dikunci ya, 4 rupiah. Dan untuk yang D ini total subsidi yang diperoleh oleh konsumen dan produsen. Tadi itu yang untuk total subsidi yang diperoleh oleh konsumen atau TSK ini saya singkat jadi 0, dan untuk yang produsen atau saya singkat jadi TSP jadi 88 rupiah. Dan untuk yang E, total subsidi yang diberikan pemerintah itu tadi hasilnya adalah 88 rupiah. Inilah hasil jawabannya seperti ini. Terima kasih.